Tapi kita harus patut bersyukur bahwa dia juga sudah mengakui Tuhan kita berbeda. Kenapa kita patut bersyukur? Ini yang mau kita promosikan terus-menerus, kawan. Tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama berfirman di dalam dua kitab suci yang berbeda. Nggak ada itu. Cuman saya nggak habis pikir sampai hari ini ketika ada orang memperkosa yang menggerakkan si Joni adalah Tuhan. Oke, silakan. Mas Asta Indrayana, silakan. Selamat malam. Ya, terima kasih. Jadi gini, teman-teman Kristen masih sering belum paham tentang konsep di Islam ya, tentang ketuhanan Islam. Bahwa Islam itu Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun yang di luar jangkauan Tuhan. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, alam jagat raya ini sampai ke hal-hal yang terkecil apapun itu semua di dalam jangkauan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini dalam jangkauan Tuhan, termasuk sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang buruk itu dalam jangkauan Tuhan. Sehingga banyak sekali ayat-ayat bertebaran di Al-Qur'an, di An-Nahl 90 An-Nahl 90 berapa ya? 93 lah. Sekali ayat-ayat bertebaran di Al-Qur'an, di An-Nahl 90 Tuhan mengatakan bahwa yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Tuhan itu menyesatkan. Kalau misalkan penyesat tidak mungkin. Jadi Tuhan kami itu semua di dalam kehendak Dia. Kalau Dia tidak menghendaki maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Gitu Bang. Jadi terus Mas, bagaimana cara menyikapinya? Sebentar, tadi putus. Sebentar tadi putus. Sampai kalau misalkan, gitu. Coba ulang. Kalau misalkan apa? Ya, jadi kalau misalkan kau ada yang tidak dari, misalkan kesesatan itu bukan dari Tuhan, seperti banyak sekali yang diyakini oleh teman-teman Kristen, kesesatan itu bukan dari Tuhan tapi dari iblis. Berarti ada sesuatu hal yang di luar kehendak Tuhan, di luar jangkauan Tuhan, ada yang bukan dari Tuhan gitu loh. Jadi itu tidak bisa diterima di dalam Islam. Jadi semua apapun, baik itu baik ataupun buruk, itu semua dalam lingkup Tuhan. Jadi atas kehendak Tuhan semuanya gitu loh. Karena Tuhan menghendaki itu, maka terjadilah itu. Tidak mungkin Tuhan tidak menghendaki kemudian terjadi kejahatan. Tuhan tidak menghendaki kejahatan, tapi ternyata terjadi kejahatan. Itu tidak mungkin terjadi menurut keyakinan Muslim. Nah, terus bagaimana cara pandangnya kok Tuhan jahat, misalkan? Jadi begini cara pandangnya adalah, misalkan gini ya Bang, ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berilah saya uang 1 juta. Ditunggu-tunggu tidak pernah datang itu uang 1 juta. Kemudian yang datang tetangga saya, tiba-tiba kamu mau enggak ini saya kasih kerjaan, ini saya kasih uang 1 juta. Setelah saya dapat 1 juta, saya protes ke Tuhan, Tuhan, kenapa engkau jahat sekali kepadaku? Aku sudah meminta kamu, meminta engkau untuk aku beri 1 juta. Ternyata yang datang tetangga, bukan engkau. Itu yang aneh. Jadi gini, jadi cara melihat Tuhan itu harus, cara melihat Tuhan dan apa yang diciptakan Tuhan dan apa kehendak Tuhan itu harus dalam dua perspektif. Yang pertama perspektif Tuhan itu sendiri, yang kita hanya tinggal yakini saja. Yang kedua adalah perspektif manusia gitu loh. Pada perspektif Tuhan itu semua memang kehendak Tuhan semuanya, baik itu yang buruk atau yang tidak. Tapi perspektif kita maka berbeda. Yang buruk itu datangnya dari kita sendiri dan dari iblis, yang baik datangnya lewat malaikat gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kejahatan itu dari Tuhan, lalu iblis kerjaannya apa? Enggak, itu kerjaan iblis, Jadi Tuhan mengendaki kejahatan ini lewat orang-orang yang dia kehendaki, lewat makhluk-makhluk yang dia kehendaki. Salah satunya adalah dari iblis, setan-setan, dan juga dari manusia juga gitu loh. Di surat An-Nas mengatakan bahwa setan itu tidak cuma dari kalangan jin saja, tapi ada juga dari kalangan manusia. Itu dulu, Bang. Oke, terima kasih. Saya tidak akan membantah karena itu imanmu. Ya. Jadi kawan-kawan Kristenku, kalian sudah mendengar dengan baik dan benar bahwa di dalam ajaran Islam seluruh bentuk kejahatan itu Tuhan yang mengendaki, tapi melalui iblis. Yang anehnya, kalau Tuhan mengendaki, kenapa Tuhan marah? Kan lucu. Yang menghendaki iblis itu tersesat berarti juga Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan
malaikat untuk sujud kepada manusia, tetapi iblis itu golongan jin, makanya iblis itu marah. Saya jin kok disuruh sujud, saya nggak mau kok, malah saya yang dihukum. Malaikat nggak dihukum, kan begitu. Ya sudah, kami tidak bisa membantah. Makanya kami juga tidak salah kalau kami katakan iblis itu sebenarnya tidak punya dosa apa-apa. Karena yang menghendaki dia untuk berdosa juga Tuhan. Lantas kasihan kali lah kita semua ini menjadi apa ya? Gak ngerti aku. Jadi harusnya kita semua ke sorga loh. Yang membuat saya Kristen itu juga Tuhan. Yang membuat saya misalnya menghujat Muhammad itu juga Tuhan. Yang membuat saya menghujat Tuhanmu juga, dia juga. Lah lantas iblis kerjanya apa? Enak sekali dia. Silakan, biar tambah paham kami. Ya, terima kasih. Jadi gini Bang, ini sebenarnya pertanyaan juga ke teman-teman Kristen. Ada enggak segala sesuatu terjadi di alam semesta ini yang di luar jangkauan Tuhan, di luar kehendak Tuhan? Sebenarnya pertanyaan ini sering sekali dijawab ngalor ngidul ya. Saya sering nggak ketemu gitu loh poinnya. Ada jangkauan Tuhan. Artinya ada kejadian ternyata itu dia kok, bukan saya gitu. Kemudian pernyataan Bang Rudi tadi mengatakan bahwa kenapa kok Tuhan marah ketika orang-orang itu melakukan kejahatan. Itu perspektif manusia, perspektif Tuhan itu enggak. Tuhan itu biasa aja gitu loh Bang. Perspektif Tuhan itu biasa aja, tapi perspektif kita, artinya kita juga punya perspektif melihat kehidupan kami gitu loh. Artinya gini Bang, misalkan gini ya, kalau kita ingin sehat, maka kita makanlah yang baik, pola hidup yang teratur. Kalau kita ingin pintar, maka belajarlah. Kalau kita ingin kaya, maka bekerjalah yang giat. Tapi kan itu perspektif kita. Kalau perspektif Tuhan, itu terserah Tuhan gitu loh. Kita nggak pernah belajar jadi pintar, itu bisa menurut Tuhan. Kita itu makannya racun tiap hari, tapi sehat bisa aja, itu menurut bagi Tuhan. Kita tuh nggak pernah bekerja, cuma tidur-tidur aja kaya raya luar biasa. Itu bisa bagi Tuhan gitu loh. Itu kan perspektifnya Tuhan. Perspektif kami adalah kalau mau sehat, mau kaya ya harus bekerja, mau pintar ya harus belajar. Itu perspektif kami. Jadi dalam Islam itu kita harus memandang dalam dua perspektif. Misalnya gini ya Bang, di surat Al-Hadid ayat berapa ya? Al-Hadid ayat saya enggak hafal nomor-nomor ya, Al-Hadid ya. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum walakin fi kitabim min qabli an nabraha. Apapun musibah itu artinya kejadian-kejadian di muka bumi itu sebenarnya bukan dari diri kalian tetapi dari Tuhan dan sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelum kejadian itu terjadi gitu loh. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya engkau tidak terlalu putus asa dengan apa yang hilang dari kamu dan tidak terlalu gembira dengan apa yang datang kepada kamu. Jadi kalau ada yang hilang kita tidak terlalu sedih, kalau kita menerima nikmat yang luar biasa kita juga tidak terlalu sedih. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kalau misalkan kok ini bukan dari Tuhan, maka kita jadi serasa Tuhan kok tidak adil. Misalkan ada bayi yang tidak salah apa-apa tiba-tiba mati, ada orang baik tiba-tiba lewat di jalan ketabrak mobil dan lain sebagainya. Itu kan karena kehendak Tuhan. Jadi pada titik itu, pada titik yang di luar kendali kita, oh ini sudah kehendak Tuhan kok gitu loh. Jadi jangan sepenuhnya kita berpikir sebagai sesuai dengan pikiran kita sebagai manusia gitu loh. Tapi kita sekali waktu pada titik tertentu kita juga harus ini sudah ranahnya Tuhan. Kita sehingga tinggal terima saja, kita sabar dan kita terima. Gitu Bang. Oke. Oh ya, saya tegaskan lagi ya pertanyaan tadi ya Bang yang barangkali lupa. Ada enggak sesuatu hal yang di alam jagat raya ini terjadi yang di luar kehendak Tuhan? Apa saja bentuknya? Oke. Ada nggak sesuatu di alam raya ini yang terjadi di luar kehendak Tuhan? Kalau di luar sepengetahuan Tuhan tidak ada. Semuanya Tuhan tahu. Tapi kalau di luar kehendak Tuhan ada. Apa itu? Contohnya orang bunuh diri. Artinya dia mendahului apa yang diberikan Tuhan kepada dia kehidupan. Ya, itu Tuhan memang nggak menghendaki. Orang mati bunuh diri nggak dikehendaki Tuhan. Dan banyak hal lagi nanti, tapi itu satu yang paling menonjol. Ya, kamu dengan gagah berani berkata
dari perspektif Tuhan dan dari perspektif manusia. Salut saya lihat kamu bisa memandang dari perspektif Tuhan. Tetapi itu yang membuat saya bangga sama kamu. Bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Itu dari perspektif Tuhan. Dari perspektif manusia, oh enggak bisa. Karena dia kan begini begono, begini begono. Dari perspektif Tuhan, dia bisa ke dunia ini menyampaikan dirinya adalah Tuhan melalui sebatang pohon. Dari perspektif manusia, oh enggak bisa. Karena kalau dari sebatang pohon nanti dari manusia juga bisa. Ya terima kasih. Ternyata selama ini kalian tidak yakin bahwa Tuhan itu bisa hadir di dalam dunia ini. Dalam wujud apapun yang dia sukai, itu dari perspektif manusia. Kan begitu, kalian membelenggu Tuhan kalian. Oke, sekarang kita kembali kepada iblis. Nah, berbicara tentang iblis. Jikalau semuanya berasal dari Tuhan, lantas apa yang berasal dari iblis? Tidak ada, karena segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Tetapi Al-Quran menjelaskan satu yang berasal dari iblis. Apa? Kebangkitan. Ini tidak bisa dibantah oleh Islam manapun. Karena di dalam surah 7, iblislah yang mencanangkan kebangkitan. Tuhan yang mencanangkan kematian, betul. Saya setuju bahwa kematian itu adalah berasal dari Tuhan. Tuhan mulai mematikan semua orang. Karena kalau dibaca surat 7 mulai dari ayat 11 sampai ayat 25, disitulah rahasianya. Iblis mencanangkan kebangkitan, Tuhan mencanangkan kehidupan dan kematian. Nah, itu ya. Tuhan tidak pernah mencanangkan kebangkitan di dalam ajaran Islam. Karena iblis yang pertama kali mengucapkan, bukan Tuhan. Silakan. Ya, menurut Bang Rudi, Tuhan itu tahu enggak bahwa 100 tahun yang akan datang akan terjadi kejadian apa saja, detailnya bagaimana? Menurut Bang Rudi tahu enggak ya? Itu kalau dalam keyakinan Islam jelas Tuhan tahu bahwa enggak usah harus 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang pun Tuhan tahu bahwa nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini adalah bukti bahwa pada hakikatnya adalah semua atas kehendak Tuhan gitu loh. Atas kehendak Tuhan. Ini perspektif Tuhan loh ya, atas kehendak Tuhan. Tapi perspektif kami tetap harus lisain sababa, fa'at bahasa baba, segala sesuatu ada sabab musababnya, maka kami mengikuti sebab musabab. Di surat Ali Imran ada ayat bunyinya begini, wama romaita idza romaita walikinnallaha roma. Engkau tidak sedang melempar anak panah ketika engkau sedang melempar anak panah, melainkan Allah lah yang sejatinya melempar anak panah. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu melempar anak panah, itu sejatinya bukan Nabi Muhammad yang melempar anak panah, tapi Allah yang melempar anak panah. Itu perspektif Tuhan, tapi perspektif kami yang melempar anak panah adalah Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kita harus memandang dari dua perspektif, dan itu memang diakui di Al-Quran ya. Misalkan di Al-Quran ada bunyi begini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah sendiri. Itu perspektif manusia, tapi perspektif Tuhan sejatinya Tuhan semua yang merubah gitu loh. Perspektif Tuhan itu Tuhan semua. Jadi tidak ada satupun yang tidak dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun, bahkan inti atom yang kecilnya harus bisa dikeker pakai mikroskop yang super besar. Itu pun semua kehendak Tuhan gitu loh. Alam semesta raya yang jaraknya beribu-ribu, bermiliar-miliar tahun cahaya itu semua dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan tahu nanti Bang Rudi mau bagaimana itu tahu gitu loh. Jadi saya gitu loh, hakikatnya saya sedang ngobrol sama Bang Rudi ini, saya ngobrol, tapi sejatinya kalau dari kacamata Tuhan bukan saya yang ngobrol, Tuhan yang menggerakkan semua. Kalau Tuhan tidak menghendaki itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Makanya saya melihatnya gini loh. Kita juga harus dalam dua perspektif. Berkali-kali tadi saya bilang, jadi tugas kerjaan iblis apa? Jadi yang saya lakukan ini adalah kerjaan Tuhan sebenarnya. Ya, sejatinya kerjaan Tuhan. Tidak ada yang dari kerjaan Tuhan. Makanya pertanyaan saya, 1000 tahun yang akan datang, Tuhan tahu enggak gitu loh, bahwa nanti akan terjadi sesuatu hal, apa saja yang akan terjadi, dan bisa enggak meleset gitu loh.
Kalau misalkan itu tidak meleset, berarti artinya semua dalam kehendak Tuhan, baik itu yang baik maupun yang buruk. Udah itu dulu. Oke, terima kasih. 1000 tahun ke depan, kalau di kami namanya nubuatan. Apa yang akan terjadi jauh ke depan dan belum terjadi saat ini, tapi diucapkan saat ini itu firman Tuhan dan akan terjadi, itu namanya nubuatan. Ya, betul. Tuhan tahu 1000 tahun ke depan. Tetapi Tuhan tidak membukakan semuanya, hanya beberapa bagian. Ya. Kemudian kamu melakukan sebuah blunder. Kamu mengatakan bahwa perspektif manusia, ayat yang kau ambil tadi, bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali oleh kaum itu sendiri. Kamu bilang itu perspektif manusia. Padahal itu firman Tuhan loh. Mengapa firman Tuhan kau jadikan perspektif manusia? Di situ sebenarnya kau mau menghindari kenyataan pahit. Bahwa ayat itu berkata Tuhan tidak akan pernah menolong orang Islam. Kecuali mereka menolong dirinya sendiri. Artinya Tuhan orang Islam lepas tangan terhadap umatnya. Karena kan dibilang Tuhan tidak akan merubah. Kecuali kau sendiri yang merubah. Tuhan tidak mau merubah nasib kalian. Makanya tidak ada gunanya kalian sholat, berdoa dan segala macamnya. Maka kau bilang itu perspektif manusia. Padahal itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan atau firman manusia, saya jadi bingung ya. Terus kamu bilang semuanya itu kehendak Tuhan. Berarti iblis itu menggoda manusia kehendak Tuhan. Iblis itu membuat manusia apa? Pokoknya kehendak Tuhan deh. Lantas kok iblis itu ke neraka? Lantas kok ada manusia yang ke neraka? Kalau memang semua itu adalah kehendak Tuhan. Berarti kalian ini tanpa sadar mengakui bahwa kalian adalah robot. Bukan manusia. Semuanya atas kehendak daripada pemrogramnya. Ya. Kenapa harus ada surga dan neraka? Kalau Tuhan yang membuat kita berdosa, Tuhan yang membuat kita tidak berdosa. Jadi bingung, aku tambah bingung ini. Ya. Berarti benarlah bahwa iblis itu adalah makhluk yang baik. Karena dialah satu-satu ucapan yang tidak pernah dikeluarkan Tuhan lebih awal, yakni kebangkitan. Takutnya kita jadi terbalik-balik. Karena yang menginginkan kita bangkit itu pasti Tuhan. Tapi di dalam Al-Quran tidak, iblis yang pertama sekali. Kalau dibawa ke perspektif Kristen, agama Kristen, Tuhan yang mengatakan akan ada kebangkitan. Bukan iblis. Iblis mengatakan kematian membawa kami kepada kematian. Lupa dosa. Nah ini sangat lucu. Ya. Takutku nanti kita jadi salah-salah nyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, ternyata iblis yang kita sembah. Tolong dijelaskan biar kami tidak ragu-ragu lagi. Silakan. Iya. Jadi Bang Budi tidak paham yang tadi saya jelaskan tentang ayat-ayat perspektif manusia ya. Jadi begini Bang, jadi semua wahyu Tuhan, semua itu wahyu Tuhan. Tuhan itu memberikan pengajaran kepada manusia dalam dua perspektif. Perspektif yang nanti berupa perspektif manusia, agar manusia itu berpikir, berusaha. Ada juga wahyu-wahyu pengajaran Tuhan yang sifatnya perspektif Tuhan. Artinya manusia tuh cukup tinggal imani saja, imani. Jadi ada dua perspektif Bang. Jadi seperti tadi ya, yang tadi saya tunjukkan, wama romaita idza romaita walakin Allah roma. Tidaklah engkau melempar anak panah ketika engkau sedang melempar anak panah, melainkan sejatinya Tuhanlah yang melempar anak panah. Itu dalam perspektif Tuhan, sejatinya yang melempar anak panah adalah Tuhan. Tapi dalam perspektif manusia, sejatinya yang melempar dalam perspektif manusia yang melempar itu adalah Nabi Muhammad, karena yang kelihatan mata itu Nabi Muhammad. Jadi kita melihat dua perspektif dan dua-duanya benar gitu loh. Dan pengajaran Tuhan itu lewat dua perspektif, yang perspektif manusia agar manusia berusaha, manusia berpikir. Ada lagi ayat-ayat yang sifatnya perspektif Tuhan. Artinya ya Tuhan menghendaki seperti ini kok, saya tinggal imani tanpa saya bertanya, tanpa saya berusaha dan lain sebagainya. Tapi ada pengajaran Tuhan yang sifatnya perspektif manusia seperti tadi ayat yang tadi saya bacakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat tentang perspektif manusia.
ada lagi ayat-ayat bahwa ketika kami ini masuk surga itu kami beramal yang saleh, beriman dan beramal yang saleh, maka kami akan masuk surga. Itu kan perspektif manusia, perspektif Tuhan. Tuhan tuh tidak peduli apapun gitu. Kalau Tuhan menghendaki kamu masuk surga, udah terserah Tuhan, hitung-hitungannya bagaimana. Itu Tuhan punya hak prerogatif mutlak gitu loh. Itu perspektif Tuhan. Kami cukup imani saja. Tapi pada perspektif manusia, saya harus berusaha beramal baik, beramal soleh, dan lain sebagainya. Kemudian gini Bang, jadi tadi itu ya saya tegaskan ya bahwa semuanya adalah wahyu Tuhan, tapi wahyu Tuhan itu diberikan kepada manusia dalam dua perspektif. Perspektif kami sebagai manusia melihat dengan otak kami, ada lagi perspektif Tuhan yang kami cukup imani saja ini bagian dari Tuhan. Kemudian gini loh Bang, logikanya gimana ya? Kalau Tuhan itu tahu 1000 tahun yang akan datang saya akan melakukan ini, misalkan kok Tuhan tahu bahwa Bang debater itu nanti gini loh ya, Tuhan itu tahu enggak Bang debater itu nanti masuk surga atau masuk neraka gitu loh. Sekarang loh ya, tahu apa tidak gitu loh. Kalau misalkan tahu, bisa enggak itu dilogikakan, berarti tetap tidak di luar, ada yang di luar kehendak Tuhan gitu. Itu dulu. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab. Di dalam ajaran Kristen, kehendak bebas manusia tidak bisa diintervensi sekalipun oleh Tuhan. Catat ya, kehendak bebas manusia tidak bisa diintervensi siapapun sekalipun Tuhan. Buktinya apa? Ketika Adam memakan buah itu, ya Tuhan bisa aja mengintervensi, tapi tidak bisa. Dia tidak mau masuk ke dalam kehendak bebas. Karena kami manusia diciptakan sempurna, serupa dan segambar dengan Dia. Nah ini, tidak ada yang bisa mengintervensi kehendak Tuhan. Demikian juga kehendak manusia tidak ada yang bisa mengintervensi di dalam hatinya. Kan begitu. Tapi karena oleh tekanan, ditempelkan pistol, diintervensi juga bisa ya. Tapi dalam keadaan normal, di dalam hatinya tidak ada yang bisa mengintervensi. Itu dicontohkan di dalam Adam ketika dia memakan buah itu. Oke. Kemudian, saya jadi heran melihat kalian ada dua perspektif Tuhan dan perspektif manusia. Sekarang saya ambil sebuah kasus. Pemerkosaan. Perspektif manusia, dia mengatakan bahwa iblislah yang masuk ke dalam orang ini sehingga orang ini memperkosa. Perspektif kau bilang perspektif dari Tuhan, Tuhanlah yang menyuruh dia memperkosa, membiarkan dia memperkosa. Tuhanlah yang membuat dia jadi memperkosa. Jadi lebih sadis ya. Makanya aku bilang di dalam Islam itu iblis itu baik, maha baik. Karena ada perspektif seperti ini, saya beryakin Tuhan di kalian itu jahat sejak-jaknya. Iblis baik sebaik-baiknya. Buktinya apa? Tuhanmu tidak pernah memberi kau kebangkitan, tapi iblislah yang meminta. Iblislah yang menubuatkan, beri aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Itu ucapan iblis yang tidak dibantah Tuhan. Nah itu. Kalau nggak percaya baca surat 7 itulah. Satu-satunya ucapan iblis yang tidak pernah dibantah Tuhan adalah dia minta hari dibangkitkan. Beri aku tangguh sampai hari dibangkitkan. Artinya dia menubuatkan akan ada kebangkitan. Sementara Allah belum pernah bicara kebangkitan. Kematian aja belum ada. Maka untuk menyetujui ucapan iblis ini, maka Tuhan membuatlah yang namanya kematian. Kamu betul. Yang membuat manusia mati adalah Allah SWT di surah 7 ayat 25. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Sudah ada mulai kematian kan? Baru Tuhan meluluskan ucapan iblis dan di bumi kamu dibangkitkan. Nah ini. Jadi terima kasih kau membuka mata kami selama ini. Kami nggak tahu bahwa ternyata orang memperkosa dari perspektif Tuhan. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang memerintahkan. Sama kamu bilang menembak anak panah, sebenarnya dari perspektif manusia, manusia yang menembakkan anak panah. Dari perspektif Tuhan, Tuhan yang membawa anak panah itu. Yang kutakutkan, yang mengendalikan si Joni siapa? Kan ini pula. Kalau Tuhan mengendalikan si Joni, kan jadi kacau kita. Sehingga terjadi pemerkosaan itu. Kalau menurut kami itu iblis. Karena dia bercampur di dalam nafsu manusia. Sehingga si Joni bisa nakal senakal-nakalnya.
Silakan, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi gini Bang, Tuhan itu memberikan pengajaran dalam dua perspektif ya. Perspektif Tuhan itu untuk diyakini saja Bang, bukan untuk diterapkan di muka bumi manusia berurusan dengan manusia. Ketika manusia berurusan dengan manusia, maka perspektif yang dipakai adalah perspektif kemanusiaan gitu loh. Sehingga ketika ada seorang yang memperkuat ini perspektif Tuhan, jangan enggak usah diikut-ikutkan, nanti jadinya karena itu kan hanya untuk keyakinan kami gitu loh, keyakinan manusia bahwa tetap di dalam hati kami bahwa segala sesuatunya sejatinya adalah atas kehendak Tuhan gitu. Segala sesuatu apapun sekecil apapun atas kehendak Tuhan. Makanya gini, saya pernah membuat parodi-parodi ke teman-teman ya ketika saya ceramah ya, bahwa misal ada kasus orang yang mencuri kemudian ketika ditangkap oleh polisi, ketika ditangkap dia memakai perspektif Tuhan. Dia ketika dipukuli oleh polisi, dia jawab gini, kenapa engkau memukuli saya? Semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki saya mencuri, pasti tidak akan pernah terjadi pencurian ini. Kemudian polisi itu, ada satu polisi yang santri. Karena polisi yang santri itu melihat anak ini agak aneh, dia memukul aja, tinggal dipukul-pukul aja. Kemudian anak itu tetap saja protes, kenapa kau memukul saya? Harusnya kamu menyalahkan Tuhan dong, jangan salahkan saya, karena semua atas kehendak Tuhan. Ternyata polisi yang santri itu bilang begini, sambil memukul, kenapa kau juga menyalahkan saya? Karena saya memukul ini juga atas kehendak Tuhan, gitu loh. Jadi kok jangan salahkan saya, kalau kamu salahkan saya, salahkan Tuhan aja. Artinya bahwa perspektif Tuhan itu bukan untuk diterapkan pada kehidupan manusia. Yang diterapkan pada kehidupan manusia adalah perspektif kemanusiaan itu. Ketika orang berbuat jahat, diadili gitu loh. Diadili itu perspektif Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, kalau engkau ingin pandai, belajarlah gitu loh. Tapi pada perspektif Tuhan, Tuhan itu terserah gitu loh. Kita tidak belajar jadi pandai, itu bisa. Buat Tuhan itu apa yang tidak bisa. Kembali lagi ya, bahwa tadi Bang Rudi mengatakan bahwa manusia punya kehendak bebas yang tidak bisa diintervensi oleh Tuhan. Itu sangat gini ya, tertolak sekali oleh pandangan Muslim bahwa tidak ada yang tidak gini lah, seperti tadi yang saya katakan di awal ya, bahwa semua itu sejatinya loh Bang. Saya bilangnya pakai sejatinya adalah kehendak Tuhan semua. Kehendak bebas kami itu sejatinya atas kehendak Tuhan gitu loh. Makanya kan gini loh Bang, kalau ada kehendak bebas manusia yang tidak bisa terintervensi oleh Tuhan, harusnya ada kejadian-kejadian yang di luar perkiraan Tuhan gitu loh. Jadi harusnya secara logika loh ya, Tuhan tidak tahu nanti akan terjadi apa di masa yang akan datang, karena ada sesuatu hal yang tidak diintervensi oleh Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan mestinya kalau pakai pandangan seperti ini ya, Tuhan tidak tahu 100 tahun yang akan datang terjadi apa tidak tahu gitu loh, karena ada yang di luar intervensi dia. Kemudian tadi berkaitan dengan Adam, kalau di pandangan Al-Quran lah ya, di pandangan Al-Quran itu Adam itu memang sengaja diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi Tuhan itu tahu bahwa Adam nanti akan melanggar gitu loh Bang. Kalau Tuhan tidak menghendaki Adam melanggar, bisa saja Tuhan itu mudah sekali loh Bang, buat Adam itu takwa, buat Adam itu manut, itu mudah sekali. Tapi memang Tuhan menghendaki itu gitu loh. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 30 itu, Tuhan ketika berkata kepada malaikat bahwa dia berhendak menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu makhluk yang akan menjadi penguasa di muka bumi. Jadi itu mereka Adam itu memakan dan lain sebagainya, itu Tuhan itu sudah tahu gitu loh Bang. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan seakan-akan itu bodoh atau Tuhan itu lemah sekali. Enggak. Dalam Islam, Tuhan itu sejatinya sudah tahu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan membiarkan saja, karena memang Tuhan menghendaki itu gitu loh. Karena Tuhan itu menginginkan manusia-manusia yang punya nafsu itu terpilih nanti ketika dia menjadi penghuni surga. Orang yang terpilih tidak bisa asal semua manusia di surga semuanya. Tapi baik orang yang masuk ke surga ataupun orang yang masuk neraka, semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan pada hakikatnya gitu loh Bang. Tapi pada perspektif kami manusia, kami tidak tahu nanti mau bagaimana. Saya tidak tahu nanti besok saya akan melakukan apa, besok saya mati masuk surga atau masuk neraka, saya tidak tahu. Tapi pada perspektif Tuhan, Tuhan sudah tahu Bang, saya itu mau kemana itu sudah tahu Tuhan, tapi saya tidak tahu gitu loh. Ya itu dulu. Oke, terima kasih.
Jadi bicara perspektif yang kamu bilang tadi dengan contoh di kantor polisi tadi, ya itu saya bilang orang bisa tersesat, ya kan sama-sama sesat jadi dua-duanya kan, dengan menyalahkan semua kepada Tuhan. Harusnya kesalahan itu ditimpakan kepada iblis, tapi untuk mencari pembenaran ditimpakan kepada Tuhan. Iblis tepuk tangan. Makanya dalam ajaran Islam itu memang Tuhan itu jahat. Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Ya. Terus yang kedua, buat Tuhan apa yang tidak bisa? Selalu kalian katakan begitu. Begitu kami bilang, bisa nggak Tuhan mau turun ke dunia? Maksudnya nggak bisa. Tidak usah lagi Islam mengatakan kalimat ini. Tetapi dirubah, segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kami, kecuali turun ke dunia menjadi manusia. Harus pakai ditambahi kecuali. Tidak boleh diputus di situ aja. Ya. Terus yang ketiga, kalian tidak punya kehendak bebas dong. Karena apa-apa kalian sudah dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kalian dikendalikan oleh Tuhan, bumerangnya tahu apa? Kok bisa kalian jatuh ke dalam dosa? Kok bisa kalian ke neraka? Yang dikendalikan Tuhan saja bisa ke neraka. Apa yang membuat kalian ke neraka? Tuhan dah mengendalikan kau nih. Tiba-tiba kau ke neraka. Kan lucu. Semua dalam kendali Tuhan, tapi kau bisa ke neraka. Kemudian kau bicara tentang menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Saya sudah baca ayat itu berulang-ulang. Tidak ada di dalam ayat itu dikatakan. Dia menjadi khalifah dengan cara berdosa lebih dahulu. Gak ada. Dia menjadi khalifah dengan cara mengikut iblis lebih dahulu. Gak ada. Ya. Inilah tertutupnya pandangan orang-orang Islam terhadap kebenaran di dalam Al-Qur'annya sendiri. Makanya kalian minta jalan yang lurus terus. Karena kalian tidak tahu membaca ayat itu. Mana ada dibilang di situ, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi, tapi mereka harus mengikut iblis dulu. Gak ada. Apakah Tuhan tidak bisa menjadikan manusia suci atau tidak punya dosa menjadi khalifah? Bisa. Bisa, kan tidak ada ayat itu dikatakan di situ harus menjadi berdosa dulu gini-gini, nggak ada. Kalau dia ingin menjadikan khalifah sekalipun Adam dan Hawa tetap tinggal di sorga, Tuhan pasti akan bisa mengutus Adam dan Hawa ini ke bumi atau anak cucunya. Karena di sorga mereka kan berisi suami istri. Pahami dulu itu baik-baik ya. Banyak kalian tidak paham apa kitab suci kalian. Jadi saya tidak tahu harus berkata-kata apa lagi. Karena kalian adalah robot ternyata. Beda dengan kami yang manusia yang punya kehendak bebas. Dan memang Alkitab belum pernah menjelaskan satupun kehendak bebas manusia diintervensi oleh Tuhan. Belum ada. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan neraka. Karena Tuhan tidak bisa mengintervensi kehendak bebas manusia. Silakan kamu sampaikan apa yang mau kau sampaikan lagi. Saya mendengar dan tidak akan menjawab. Silakan. Iya, Bang Rudi dari tadi belum bisa memberikan jawaban ke saya ya, tentang kehendak bebas itu. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang, 1 tahun yang akan datang, 100 tahun yang mungkin sampai kiamat pun Tuhan tahu gitu loh ya, secara detail. Jawabannya tadi Bang Rudi bilang iya tahu. Lalu korelasinya apa dengan Tuhan masih ada yang tidak terintervensi gitu loh. Kalau ada hal yang tidak diintervensi Tuhan, yaitu kehendak bebas manusia itu, harusnya pasti ada yang meleset gitu loh. Ada yang meleset gitu loh. Jadi Tuhan itu tidak bisa gini loh Bang, coba dipikir secara logis ya Bang. Ada yang di luar intervensi dia. Ya, tapi Tuhan tahu bahwa dia nanti akan melakukan ini dan sebagainya. Terus saya berkali-kali bilang begini deh ya, pada perspektif Tuhan cukup untuk diimani gitu loh, bahwa semuanya sejatinya adalah kehendak Tuhan. Itu cukup untuk diimani, tidak untuk diterapkan di kehidupan manusia. Yang diterapkan di kehidupan manusia adalah pengajaran Tuhan yang sifatnya perspektif kemanusiaan. Makanya di Islam itu ada istilahnya ilmu syariah, ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu kami cukup imani saja bahwa Tuhan begini, cukup imani saja karena
ilmu Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu gitu loh. Tapi Tuhan berikan kami juga perspektif-perspektif yang kemudian dirangkum dalam ilmu-ilmu syariah, maka itu yang dipakai gitu loh. Itu yang dipakai. Jadi saya dari tadi belum menemukan jawaban, Tuhan bisa enggak ramalan Tuhan atau nubuatan Tuhan yang tidak tertulis itu ya di 1000 tahun yang akan datang ternyata salah gitu loh. Karena ada ketindakan-tindakan manusia yang di luar intervensi dia. Itu dari tadi belum menjawab Bang Rudi, mohon maaf ya. Jadi sekali lagi tadi saya sudah bilang bahwa perspektif Tuhan cukup untuk diimani. Jadi ketika kita sedang berbuat sesuatu di muka bumi ini, kemudian kok pakai perspektif Tuhan, nah itu disalahkan. Jadi perspektif Tuhan itu tempatnya di hati. Cukup di hati saja gitu loh. Dan di Al-Quran sudah bilang bahwa likaila ta'sawala ma fatakum wa tafrahu bima atakum. Agar ketika kami mendapatkan nikmat tidak terlalu berbangga, sombong. Ketika kita tertimpa musibah juga tidak terlalu sedih. Karena perspektif Tuhan itu ada di dalam hati kita. Oh ya, deng, semua sudah ketetapan Tuhan kok. Kita terima saja, yang penting kita sabar. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita pada titik tertentu kita menyalahkan manusia gara-gara kamu sih, gara-gara kamu. Ada juga perspektif Tuhan yang ada di dalam hati kita pakai juga gitu loh, agar kita tidak terlalu bersedih, juga tidak terlalu bangga. Itu dulu. Oke, ya. Sekarang saya jawab ya, karena katanya belum terjawab. Sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan. Kalau nubuatan benar bahwa apa yang diucapkan hari ini itu adalah firman Tuhan dan pasti akan terjadi, katakan ribuan, ratusan tahun ke depan atau jutaan tahun ke depan pasti terjadi. Itu namanya nubuatan. Tuhan kami tidak setiap kata dinubuatkan, tidak perlu. Ya. Itulah sebabnya aku katakan Bible ini adalah kitab suci yang paling hebat. Dia berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Ya. Itulah sebabnya Tuhan kami sudah berfirman dari awal, selebihnya dilepaskannya berjalan sendiri. Dia tidak bisa dan tidak mau mengintervensi kehendak bebas manusia. Karena saya belum temukan satu ayat di dalam Alkitab di mana Tuhan mengintervensi kehendak bebas manusia. Enggak ada. Tapi ketika Tuhan memberi nasihat kepada manusia ada. Contoh kepada Nabi, Tuhan menegur si Daud, kenapa kau lakukan ini Daud? Begini, dihukum Daud. Ada. Tetapi mengintervensi pada saat Daud berpikir, aku akan melakukan ini enggak ya? Aku akan melakukan ini. Tidak ada Tuhan mengintervensi. Kehendak bebas yang bekerja. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan two kings, two kingdoms. Di dalam dunia ini ada kerajaan iblis dan ada kerajaan Tuhan. Berhidup berdampingan dia. Nah, di tengah-tengahnya inilah kehendak bebas manusia. Kalau kamu tanya, berarti Tuhan sudah tahu dong siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Kalau pertanyaan ini kamu tanyakan kepada saya, kalau Tuhan sudah tahu siapa masuk surga, masuk neraka, dia tidak akan menurunkan firman. Firman diturunkan agar manusia memilih dia mau ke neraka atau ke surga. Kalau Tuhan sudah tahu, dia tidak akan berfirman. Buat apa dia berfirman? Apakah mungkin orang yang mau ke neraka ini bisa ke surga? Kan tidak mungkin. Loh, berarti Tuhan nggak tahu dong siapa yang mau masuk neraka, siapa yang masuk surga. Kalau kamu tanya saya, karena saya sudah mendeklarasikan, tidak bisa dia mengintervensi. Itulah sebabnya di kitab suci kami, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Dia hanya tahu yang dia pilih yang masuk surga. Selebihnya dia tidak tahu. Berarti kan neraka yang tidak dipilih. Yang terpanggil ini nanti mengalami namanya pengadilan. Nah, paham ya? Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau yang terpilih, itu sudah pasti ke surga. Kalau yang terpanggil, belum tentu ke surga, belum tentu ke neraka. Dia harus mengalami pengadilan. Pengadilan sifatnya apa? Kehendak Tuhanlah yang berfungsi di situ. Contoh pengadilan di PN. Enggak, oh ya, oke. Minum dulu, minum. Jadi begitulah di dalam ajaran kami. Ya, Tuhan menciptakan kehendak bebas, dia sendiri pun tidak mau mengintervensinya. Ya, atau menekanlah, tapi mempengaruhi, ya. Itulah sebabnya turun firman.
Dibilangnya kalian jangan mencuri, jangan merampok, jangan berzina, jangan ini. Selanjutnya manusia menentukan. Aku merampok enggak, aku mencuri enggak, aku begini enggak, aku begini enggak. Nah, begitu. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan seseorang ke surga atau ke neraka, buat apa ada firman Tuhan? Gunanya apa? Apakah mau merubah orang yang sudah ke neraka jadi ke surga? Atau merubah orang yang dari surga ke neraka? Orang sudah diketahui kok. Sudah ditetapkan dia ke surga, ditetapkan ini ke neraka. Buat apa firman Tuhan? Berarti memang kalian mau mendeklarasikan diri bahwa kalian adalah manusia robot yang tidak punya kehendak bebas. Ya. Terima kasih, silakan. Kalau bisa ini yang terakhir ya, saya tidak menjawab, bebas mau berapa panjang kau bicara silakan. Ya, oke. Berarti jawabannya adalah Tuhan tidak sepenuhnya tahu yang akan terjadi ke depan ya, jawabannya ya. Kecuali yang sudah dinubuatkan itu pasti akan terjadi. Di luar itu wallahu alam. Nah, itu kan. Tadi itu yang saya tangkap ya, seperti itu. Artinya berarti sifat-sifat Tuhan di Bang Rudi dengan sifat-sifat Tuhan di tempat kami berbeda. Saya mau tunjukkan surat Al-An'am ayat berapa ya? Ayat 59. Barangkali mungkin bisa dibuka. Ya, biar gue bacakan surat Ya. Al-An'am 159. Al-An'am itu surat 6 ayat. Ya, tahu. Kubacakan. Ya. Baca Indonesia. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi yang tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang telah nyata. Luh Mahfuz. Ya, silakan. Mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz itu Lauh Mahfuz ya. Ya, Lauh Mahfuz itu bentuknya kayak apa? Itu rahasia Tuhan ya, itu hal yang. Tapi kalau dari maknanya, dari katanya, lauh itu artinya lempengan-lempengan mahfuz yang terjaga. Jadi lempengan-lempengan yang terjaga, bentuknya kayak apa hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, Bang, semua yang terjadi di muka bumi ini, bahkan daun yang jatuh, dia jatuh pada pukul berapa, detik berapa, melayangnya bagaimana, jatuh ke buminya itu berapa detik dan lain sebagainya, itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau dalam perspektif keyakinan Muslim, ya keyakinan Muslim seperti itu. Jadi semua tidak ada yang ini. Misalkan saya sedang makan kemudian ada satu satu butir nasi, bahasa Jawanya upa gitu ya. Itu satu butir nasi kemudian jatuh, kemudian dimakan oleh jagonya yang tadi main-main di tempat mana, itu semua sudah menjadi ketetapan Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa ini nanti jadi rezekinya dia, nanti ayam jago ini akan memakannya dalam tempo sekian detik dan lain sebagainya. Sedetail itu, Bang, kalau dalam perspektif Muslim, bahwa semua yang terjadi di alam raya jagat raya ini tidak sejatinya loh ya. Kita bicara tentang sejatinya, artinya ini adalah menurut Tuhan, menurut kita nanti syariat yang berlaku. Jadi menurut Tuhan itu semua sudah dalam kendali Dia, Bang. Jadi tidak ada yang ujuk-ujuk terjadi sendiri gitu. Tidak ada dalam Muslim itu, tidak ada. Semua sudah kehendak Tuhan. Ini adalah salah satu dalil bahwa cacing-cacing yang ada di dalam tanah, baik itu yang kering maupun yang basah, gegermetan di dalam tanah yang dalam sekali, itu sudah Tuhan tentukan begini, mereka rezekinya begini, nanti mereka akan hidupnya begini, sudah ditentukan, sudah jauh-jauh di Lauh Mahfuz pada zaman azali dulu. Gitu loh. Itu menurut keyakinan Muslim. Tapi itu tempat ayat ini adalah di hati, Bang, di hati kami. Oh, semuanya dari Tuhan ternyata. Cukup di hati. Adapun kami ketika hidup, kami memakai ayat-ayat yang perspektifnya syariat. Jadi saya tetap berusaha untuk bisa mendapatkan ridho Tuhan. Saya beramal baik, saya harus berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, maka Tuhan marah dan sebagainya. Nanti saya dapat dosa, saya dapat hukuman. Begini dan begitu. Itu banyak sekali ayat bertebaran yang sifatnya syariat. Kalau saya tadi bilangnya dengan perspektif kemanusiaan gitu loh. Jadi intinya ada perbedaan sifat-sifat Tuhan di kami dan di Bang Rudi gitu loh. Jadi kehendak bebas, Tuhan di dalam kami juga menciptakan kehendak bebas untuk manusia boleh memilih ini. Tapi sejatinya kehendak bebas manusia itu pun atas kehendak Tuhan juga gitu loh. Jadi Tuhan itu
1 juta tahun yang akan datang itu tahu detail betul nanti pada tahun sekian ini akan terjadi angin ribut kayak gini, yang terlempar siapa saja, kekuatannya sekian sekian sudah ada, sudah dituliskan jauh-jauh sebelum alam ini raya ini dibentuk. Itu Sebentar Bang. dulu. Coba kamu Ya. jelaskan surah 6 ayat 59 itu akan datang atau sudah terjadi? Kalimat-kalimat situ. Iya, di 59 itu bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik yang kelihatan mata maupun yang tidak kelihatan mata, baik hal-hal yang kecil, di situ dicontohkan dengan wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah jatuh daun, kemudian sesuatu hal yang ada di dalam bumi yang kering maupun yang basah itu semua sudah tertulis semuanya, artinya sudah dalam kendali Tuhan semuanya, Bang. Baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Gitu loh, yang belum terjadi. Jadi makanya kan di dalam Islam, rukun iman Islam itu salah satunya adalah mempercayai qada dan qadar. Qada dan qadar itu, kalau qada itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan yang belum terjadi, sedangkan qadar itu ketetapan Tuhan yang sudah terjadi. Artinya gini, nanti akan terjadi apa di besok hari, tahun kapan, itu sejatinya sudah tertulis oleh Tuhan gitu loh. Itu namanya qada, Bang. Yang belum terjadi itu namanya qada. Misalkan besok kok gunung Kerinci meletus misalkan jam sekian kekuatan sekian, itu sejatinya sudah ditulis oleh Tuhan. Tuhan sudah menghendaki itu, tulisan di Lauh Mahfuz itu sudah ditetapkan begini-begini jam sekian kekuatannya sekian dan lain sebagainya. Itu perspektif Tuhan ya. Kami perspektif manusia menanggapi itu cukup imani saja karena itu perspektif Tuhan gitu loh. Tapi Tuhan selalu memberikan ayat-ayatnya semuanya gitu loh, agar kami itu bisa pada titik tertentu kami bisa menerima itu dengan kesabaran karena itu sudah ketetapan Tuhan. Tapi pada titik tertentu kami juga harus berusaha gitu. Jadi ini berkaitan dengan yang terjadi maupun yang belum terjadi, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Oke, ya terima kasih ya bahwa kamu sudah panjang lebar menjelaskan. Kalau ayat kayak gini di Bible juga banyak, tetapi memaknainya tidak bisa serta-merta seperti itu saja kayak gini kan. Kita harus melihat tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Artinya daun gugur itu kan sudah kejadian. Paham ya? Kecuali dibilang Mahfud, Bang. Ada sudah ya, sebentar. Ya. Kecuali dibilang tidak ada selai daun pun yang akan. Ini yang gugur, artinya sudah turun. Kalau yang akan berarti masih akan datang. Belum terjadi. Kalau di ajaran Kristen ada namanya hayat. Tuhan tidak perlu lagi mendeklarasikannya karena sudah ditanam di dalam setiap makhluk hidup. Contoh, anak kucing lahir. Dia tidak akan mau makan rumput. Atau anak harimau. Karena hayatnya sudah ada seperti itu. Jadi sudah otomatis dibuat. Selanjutnya Tuhan hanya menentukan manusia lah contohnya. Apa yang menjadi pikiran manusia, laksanakan. Agar kau sampai kepada Tuhan, diturunkanlah kitab suci. Jadi kami punya kehendak bebas yang tidak, Tuhan pun tidak mau mengintervensinya. Kalau kami ke sorga, karena dia memilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya apa? Berarti Tuhan nggak tahu dong kau akan ke sorga. Kalau bicara tahu dengan tidak tahu, siapa yang ke surga? Kan dibilang dia milih, tentu dia tahu siapa yang mau dia pilih. Tapi kalau dia bilang ke neraka, ya di luar yang dia pilih. Kalau hanya bicara surga dan neraka. Semua kejadian yang terjadi di bumi ini Tuhan semua tahu, semua Tuhan mengakui. Tapi untuk yang akan datang, hanya di Bible lah banyak perkataan-perkataan untuk yang akan datang. Itulah namanya nubuatan. Di dalam Al-Quran saya belum cari ya ada nubuatannya yang akan terjadi ribuan tahun kemudian. Contohnya misalnya Palestina perang dengan Israel. Sudah aku yang menginginkan itu. Jangan kalian marah-marah. Misalnya gitu. Ini marah-marah kalian. Orang Tuhan kalian kok yang membuat Palestina kalah kan begitu misalnya. Sudah kehendaknya ngapain kalian marah-marah. Misalnya begitu. Itulah yang membuat manusia ini menjadi pasrah. Malas bekerja. Kenapa kau harus beranjak dari tempat tidurmu? Begitu kau lahir ya udah di tempat tidur aja terus. Ngapain keluar-keluar? Toh sudah kehendak Tuhan.
Capek pun aku bekerja jadi miskin. Ya kan, kerja keras tetap miskin. Berbuat baik ke neraka. Kan jadi aneh Tuhan ini sekarang. Kalau kami diberikan kehendak bebas. Tapi apakah dia tahu kau akan ke surga? Ke surga dia tahu. Kenapa dia sendiri yang memilih? Tapi setelah itu ada namanya pengadilan. Hakim yang menentukan. Bagaimana caranya? Dia juga yang menentukan. Kalau yang ke surga dia tahu. Tapi bagaimana kau biar sampai ke surga itu? Tidak ada Tuhan mengatakan, kau ke surga nanti ya, kau buat lejat dulu nanti kau ke surga. Sejak apapun kau ke surga. Enggak ada itu. Kehendak bebas. Itulah hebatnya orang Kristen. Jadi boleh kita katakan, Tuhan tidak tahu orang ke surga atau ke neraka kalau dia tidak memilih. Aku pertanggungjawabkan kata-kataku ini. Tapi karena ada kalimat, aku yang memilih kamu, berarti dia tahu siapa yang mau dia pilih. Tapi kalau tidak ada kian kata-kata itu, Tuhan tidak tahu kok ke neraka atau ke surga. Nah kalau dikelian, bagaimana Tuhan tahu kok ke neraka atau ke surga? Ya karena dia sudah menetapkan. Kalau dia sudah menetapkan, buat apa kau baik-baik? Buat apa ada firman Tuhan? Kalau sudah ditetapkan Tuhan, kita nggak butuh ini. Kitab suci ini nggak butuh kita. Orang sudah ditetapkan. Sehebat apapun kau berusaha, kalau ke neraka ya ke neraka. Kalau ke surga ya ke surga. Jadi buat apa kitab suci ada? Ya. Oke lah, kita sudah 1 jam. Silakan penutup. Habis ini aku tidak membalas. Tapi jangan kau bilang belum ku jawab. Sudah ku jawab ya. Silakan. Ya, terima kasih. Iya, saya tahu bahwa maksudnya jawaban Bang Rudi itu menunjukkan bahwa sifat-sifat Tuhan Bang Rudi dengan sifat Tuhan kami berbeda gitu loh. Tadi saya sudah bilang berkali-kali ya. Jadi kita harus bijak menempatkan perspektif Tuhan dengan perspektif manusia gitu loh. Jangan masalah syariat gini loh. Saya dari tadi Bang Rudi masih belum paham. Makanya di Islam itu ada tingkatan-tingkatan pembelajaran keilmuan keagamaan ya. Kita disuruh belajar ilmu-ilmu syariat lebih dulu. Ketika dia sudah paham ilmu syariat baru belajar ilmu kalam, agar tidak seperti yang tadi Bang Rudi katakan, ngapain kita beribadah ini toh sudah ditentukan. Nah itu dia loncat belajarnya itu loh. Jadi kami disuruh belajar ilmu syariat biar kami tahu bahwa kami harus bekerja, harus begini. Setelah kita sudah belajar itu baru kita belajar pada tingkatan yang lebih tinggi lagi bahwa sejatinya adalah dari Tuhan semuanya, sehingga ketika kita terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, itu kami tetap sabar gitu loh, tetap sabar di hati kita, itu tetap ada keyakinan bahwa ya ding semua sudah Tuhan yang menentukan. Gitu loh. Jadi gini, sebenarnya banyak sekali teman-teman Islam sendiri yang pemikirannya kayak Bang Rudi ya. Dia kok sampai tidak sholat gara-gara ngapain sholat, Tuhan tidak butuh sholat kita. Ya iya memang Tuhan tidak butuh sholat kita, tapi kita harus runut belajarnya, belajar syariat dulu, habis itu belajar ilmu kalam agar tidak punya pemikiran seperti itu gitu loh. Tidak punya pemikiran bahwa langsung loncat ke perspektif Tuhan. Kita perspektifnya kita aja belum paham, kita langsung ke perspektifnya Tuhan. Perspektif Tuhan hanya cukup untuk di hati kita, Bang Le. Di hati kita, dari tadi saya udah bilang di hati kita. Saya mau nanggapi tadi karena Bang Rudi bilang yang surat Al-An'am itu tadi, ini terakhir ya, enggak apa-apa ya, ditanggapi enggak apa-apa. Bahwa daun-daun berguguran itu di Al-Qur'annya itu memakai kata kerja bentuk sekarang dan future. Jadi di bahasa Arab itu enggak seperti bahasa Indonesia ya, kata kerjanya cuma itu aja. Mau lampau, mau akan datang, itu kata kerjanya enggak berubah. Dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman kan ada kata kerja yang tingkatan kata kerja bentuk-bentuk tertentu yang menunjukkan makna waktu. Kata yang dipakai di surat Al-An'am, wa taskutu itu artinya jatuh memakai bentuk future. Jadi kejadiannya belum terjadi, gitu loh. Jadi apa yang terjadi nanti itu sejatinya sudah ditetapkan di kitab Mubin, kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfud. Jadi bukan past tense Bang, bukan past tense. Kalau di ininya ya la ya'lamuha itu juga pakai bentuk future. Gitu. Jadi semua yang akan terjadi nanti itu sudah ditetapkan Tuhan. Itu di ayat Al-An'am ayat 59. Itu aja lah. Terima kasih. Intinya ya artinya gini, maksud saya gini. Ya biar teman-teman Kristen jangan berpikiran bahwa
iblis itu sangat tidak punya kerjaan. Iblis itu punya kerjaan dari Tuhan, tapi sejatinya semuanya adalah dari Tuhan. Tapi itu kerjaan-kerjaan Tuhan semua. Sekarang gini ya Bang, biasanya dulu waktu saya masih kecil, kalau saya berbuat baik itu karena saya itu dibisiki oleh malaikat. Kalau saya berbuat buruk karena saya dibisiki oleh setan gitu loh. Jadi betul, perspektif itu betul, malaikat yang membisiki kebaikan, iblis atau setan yang membisiki keburukan. Tapi kalau kita tingkatannya lebih tinggi lagi, bahwa sejatinya baik yang dari malaikat maupun yang dari iblis, itu dari Tuhan semua. Kalau Tuhan tidak mengendaki salah satunya, pasti tidak akan terjadi. Gitu. Itu, terima kasih lah intinya, terima kasih semua. Kita berkapan kita lanjut lagi. Terima kasih Mas Asta Indrayana, selamat malam ya. Sampai jumpa. Siap. Ya, kawan-kawan, itulah promosi si Asta tentang agamanya. Tapi kita harus patut bersyukur bahwa dia juga sudah mengakui Tuhan kita berbeda. Kenapa kita patut bersyukur? Ini yang mau kita promosikan terus-menerus, kawan. Bahwa Tuhan Islam dan Tuhan Kristen berbeda. Tujuannya agar apa? Agar tidak ada lagi perselisihan kita mengenai Tuhan. Selama ini kan mereka tidak ikhlas Tuhan kita berbeda. Maka mereka menuduh kita musyrik. Orang tuanya sudah berbeda kok dipaksa-paksa musyrik ya. Ya. Jadi ini yang harus kalian pahami. Bahwa Tuhan kita berbeda. Biarlah dengan jalan masing-masing. Maka seluruh nabi yang di dalam Al-Quran tidak ada hubungan dengan nabi yang di dalam Bible. Nah, ini yang tidak mereka mau terima kawan. Harus sama. Padahal Tuhannya berbeda. Tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama. Berfirman. Di dalam dua kitab suci yang berbeda. Gak ada itu. Ya. Nah, hal-hal ini cukup membawa kita kepada sebuah bentuk keyakinan. Biarlah Kristen itu tetap menjadi Kristen dan Islam tetap menjadi Islam. Ya, cuman saya nggak habis pikir sampai hari ini ketika ada orang memperkosa yang menggerakkan si Joni adalah Tuhan. Ini nggak habis pikirku. Dari perspektif Tuhan, dari perspektif manusia ya manusianya. Ya udahlah.